Halo, sahabat Asmovie. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur singkat film berjudul Lutkes. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin menonton alur cerita film ini, silahkan siapkan cemilan dan kopi. Untuk menemani kegabutan Anda, langsung saja, ayo, kita mulai. Awal scene dimulai dengan memperlihatkan seorang bos mafia besar bernama Bala. Bala yang saat itu sedang menonton film Animal TV, dia menganggap jiwa predator dari hewan harus ditanamkan dalam jiwa anak buahnya. Sehingga kelak mereka bisa menjadi puncak dari rantai makanan. Yaitu menjadi geng sadis, dingin, namun profesional dalam hal mengeksekusi. Saat itu, Bala menginstruksikan kepada Rajan, salah satu anak buahnya, bahwa dia harus bertindak seperti buaya, dingin, tenang, namun mematikan saat mengincar musuhnya. Namun saat itu, instruksi Bala dipotong oleh salah satu anak buahnya yang bernama Graduat. Dia mengatakan kepada Bala bahwa dia telah membeli pistol baru untuk digunakan menghabisi semua musuh-musuhnya. Hal itu sontak membuat Bala marah dan menampar Graduat karena bertindak tanpa pikir panjang. Setelah menamparnya, Bala pun bertanya kepada anak buahnya, apakah kalian sudah berlangganan Animal TV? Di salah satu perumahan kumuh, terdapat 3 orang yang tinggal di rumah itu, terdiri dari istri, anak laki-laki, dan seorang suami muda, yang sehari-harinya bekerja di perusahaan percetakan. Kepala rumah tangga itu, bernama Nandan, yang hendak membersihkan diri untuk berangkat kerja. Suatu ketika, Umar dan anak buahnya bertemu dengan Tuan Patil. Saat itu Tuan Patil akan memerintahkan Umar dan anak buahnya untuk mengantarkan sebuah koper merah, yang berisi uang 100 juta rupiah, dan berkas-berkas penting, kepada Pak Menteri. Tuan Patil menyuruh Umar karena dia tahu banyak yang mengincar koper itu, jika dia membawanya sendiri tanpa penjagaan yang ketat. Oleh karena itu dia menyuruh Umar yang merupakan salah satu bos preman tersadis di daerah itu. Di perusahaan percetakan, scene kembali memperlihatkan Nandan yang sedang bekerja keras untuk memperbaiki mesin percetakan. Setelah beres menangani mesin percetakan, dia dipanggil bos, agar esok malam Nandan bisa lembur. Nandan yang bercita-cita menjadi karyawan teladan pun, tidak menolak permintaan bos, karena dia tahu jika menjadi karyawan teladan, maka upah gaji akan naik. Setelah pulang kerja, Nandan tidak jarang mengajak istri dan anaknya untuk makan malam di kedai kecil pinggiran kota. Meskipun makan malam itu hanya ala kadarnya, Nandan selalu meyakinkan istri dan anaknya bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi sukses dan sangat kaya. Di lain sisi, Bala yang mengetahui informasi bahwa Umar telah diperintahkan oleh Patil untuk membawa uang 100 juta rupiah kepada menteri, mencoba untuk mengatur strategi, dan segera memerintahkan anak buahnya Rajan dan Graduat untuk bertindak seperti buaya. Seperti predator alam liar, yang sering dia tonton dalam acara Animal TV. Karena melihat ekspresi kedua anak buahnya yang bingung, Bala pun bertanya kepada anak buahnya, apakah kalian sudah berlangganan Animal TV? Di pagi hari, terjadi keributan, yang cukup mengganggu kuping. Anak Nandan yang sedang menangis, dipukuli oleh ibunya karena menemukan penghapus baru dalam tasnya. Ibunya yang jujur dan disiplin itu, mengatakan kepada anaknya bahwa, jika dia menemukan barang tanpa pemilik, maka segera cari pemiliknya, dan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan merupakan milik kita, sambil memarahi anaknya dengan keras. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, seorang pria, yang merupakan pemilik rumah, datang untuk menagih uang sewa rumah. Nandan pun keluar, dan mengatakan kepada pemilik rumah bahwa dia meminta keringanan untuk membayar uang sewa rumah minggu depan. Mengetahui hal itu, istrinya pun memarahi Nandan, karena uang untuk pembayaran sewa rumah, telah dia berikan kepada kakaknya. Saat sedang diceramahi istrinya, tiba-tiba tetangga Nandan datang dan menitipkan kunci rumahnya, dan tetangga itu berkata bahwa, dia akan pulang 15 hari ke depan, karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, di kampung. Di malam hari, selesai kerja, Nandan masuk di sebuah gang kecil, dan melepaskan rudalnya, untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Nandan pun ingin segera pulang, namun tidak sengaja, sebuah koper merah jatuh di hadapannya. Nandan pun membuka koper tersebut, untuk melihat isinya. Betapa terkejutnya Nandan, melihat isi koper tersebut. Ternyata isi koper tersebut adalah uang yang sangat banyak. Nandan syok, pucat, takut. Namun dia tetap mengambil koper itu, dan membawanya pulang.
Karena jarak menuju rumah yang lumayan jauh, serta harus membawa koper yang lumayan berat, Nandan berinisiatif untuk naik bajai. Di perjalanan pulang, sopir bajai nampak memperhatikan Nandan, karena gerak-gerik Nandan yang mencurigakan. Namun, Nandan berhasil mengalihkan pembicaraan agar sopir bajai tidak mencurigainya. Sesampainya di teras rumah, Nandan menyembunyikan kopernya di depan teras rumah. Saat ingin masuk ke rumah, dia dihadang oleh istrinya yang saat itu sedang ingin bermantap-mantapan. Dengan penuh gairah istrinya menggoda Nandan. Namun Nandan mengatakan bahwa dia capek. Karena sebenarnya dia ingin mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan koper itu. Setelah istrinya tertidur, Nandan pun ke teras dan mengambil koper itu, untuk disembunyikan ke rumah tetangganya, yang pada saat itu, sedang pulang kampung selama 15 hari, karena ada keperluan keluarga. Di lain scene, terlihat Tuan Patil yang sedang memarahi Umar, karena telah menghilangkan koper, yang berisi uang tunai 100 juta rupiah, dan berkas-berkas penting di dalamnya. Umar mengatakan bahwa, dia dihadang oleh komplotan geng preman. Dan terjadi adu tembak antara mereka dan geng preman tersebut, saat memperebutkan koper merah itu. Umar meyakini bahwa, geng yang mengambil koper mereka adalah geng Bala, salah satu dari musuh Umar. Namun saat adu tembak itu terjadi, polisi datang dan pertikaian kedua geng tersebut meredah. Di akhir pertikaian diperlihatkan anak buah Bala yang menyimpan koper hasil rampasan dari Umar di sebuah gang kecil. Karena panik dengan kehadiran polisi yang sedang berpatroli secara tiba-tiba. Namun saat memeriksa koper itu kembali, koper itu telah hilang dari persembunyiannya. Di lain sisi, Tuan Patil yang sedang bingung, menerima telepon dari Pak Menteri, memperlihatkan wajah yang sangat kesal karena Menteri memarahinya, sebab uang 100 juta dan berkas-berkas yang dimintai oleh Menteri, belum tiba sampai sekarang. Tuan Patil pun yang tidak kehabisan akal, mengatakan kepada Menteri, bahwa dia akan mengirim uang dan berkas itu, dalam beberapa hari. Salah satu stasiun TV, menyiarkan mengenai adegan tembak-menembak yang terjadi tadi malam. Melihat siaran TV tersebut, membuat Nandan mengetahui bahwa koper berisi uang 100 juta, yang ia bawa, memiliki hubungan dengan insiden adu tembak semalam. Hal itu membuat Nandan semakin takut dan panik. Di lain sisi, Tuan Patil yang panik karena desakan dari Menteri, menghubungi salah satu polisi andalannya, untuk menemukan koper merah yang hilang itu. Setelah selesai menemui Tuan Patil, polisi itu pun memulai penyelidikan. Penyelidikan itu diselidiki oleh anak buahnya di sekitar area kejadian perkara. Anak buah polisi itu mencoba untuk menemukan kamera CCTV yang masih aktif. Yang mungkin saja merekam kejadian adu tembak pada malam itu, dan mendapati sosok yang mengambil koper merah itu. Adegan pun beralih memperlihatkan wajah Nandan yang panik, usai menonton berita tentang adu tembak semalam. Hal itu membuat Nandan ingin mencari tahu, tentang situasi di daerah tempat dia menemukan koper itu. Betapa bersyukurnya dia, karena mengetahui bahwa kamera CCTV yang berada di sekitar daerah tempat kejadian perkara tidak berfungsi semua. Keesokan harinya, Nandan yang senang, mencoba untuk menggunakan uang yang ditemukannya sedikit demi sedikit. Dia mulai memanjakan anaknya, dengan membeli mainan, tas baru, serta makanan kesukaannya. Nandan juga tidak lupa, untuk membayar iuran sewa rumah, dan membeli perabotan rumah yang baru. Pada hari itu pun semua berbahagia, karena Nandan berubah menjadi superhero, yang memenuhi semua kebutuhan anak dan istrinya. Saat sedang nonton film di bioskop, istrinya mengatakan kepada Nandan, bahwa, sebaiknya hari ini, mereka harus pulang telat. Hal ini karena istrinya menyewa tukang bersih-bersih, untuk membersihkan rumahnya, dan rumah tetangganya, yang berpergian selama 15 hari itu. Hal ini tentunya membuat Nandan kaget, dan syok berat, seakan dunia akan hancur. Hal itu sontak membuat Nandan mencari alasan kepada istrinya. Nandan mengatakan bahwa, saat ini, temannya sedang mengalami kecelakaan parah di rumah sakit. Dan dia harus segera ke rumah sakit sekarang. Mendengar hal itu, istrinya pun mengizinkan Nandan untuk meninggalkan bioskop pada saat itu. Nandan pun putar haluan, dan segera berlari menuju rumahnya. Setelah sampai, Nandan pun memarahi tukang bersih-bersih, dan menyuruhnya agar segera keluar, karena Nandan khawatir jika tukang bersih-bersih itu menemukan koper yang disembunyikannya. Merasa khawatir, Nandan pun melihat kopernya, dan ternyata uangnya masih aman. Saat itu Nandan berpikir untuk membagi-bagi uangnya, menjadi beberapa bagian, dan dibungkus dalam kantong kecil.
agar mudah untuk menyembunyikan uang itu di tiap-tiap sudut rumah. Nandan menyembunyikan uangnya di tempat penampungan air, di balik foto pajangan rumah, dan bahkan di laci meja tempat kerja Nandan. Setelah membagi-bagi uangnya di berbagai sudut rumah, Nandan masih tetap kebingungan karena uangnya masih banyak yang tersisa dalam koper. Di saat yang bersamaan, tetangga Nandan pun pulang dan meminta kunci rumah yang ia titipkan pada Nandan. Nandan pun yang kaget memutar otaknya untuk mencari alasan dan mengatakan bahwa kunci rumah tetangganya itu hilang. Sehingga Nandan menyuruh tetangganya itu untuk membuat kunci duplikat ke tukang kunci. Saat tetangganya itu pergi, Nandan segera beraksi untuk mengambil koper merahnya yang telah disimpannya di rumah tetangga itu. Setelah berhasil mengambil kopernya, Nandan pun mengunci rumah tetangganya itu. Namun Nandan kaget, karena di belakangnya, tetangganya sedang melihat Nandan yang mengunci pintu rumahnya. Namun spontan Nandan mengatakan kepada tetangganya itu bahwa kunci rumah yang hilang telah dia temukan. Syukur saja, tetangganya tidak curiga. Scene berganti. Diperlihatkan, penyelidikan polisi yang berhasil menemukan satu CCTV yang masih aktif. Dan dari kamera CCTV itu, mereka melihat sesosok pria yang membawa koper merah dan menaiki sebuah bajai. Namun karena saat itu, kualitas kamera CCTV yang ada tidak bisa untuk mengidentifikasi wajah pelaku. Polisi itu pun berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh sopir bajai yang mencari nafkah dekat area kejadian perkara. Setelah menyelidiki seluruh sopir bajai, polisi menemukan supir yang dicari dengan ciri-ciri yang sama persis dengan kamera CCTV. Dan akhirnya supir bajai itu menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya saat mengantar pelaku yang membawa koper merah itu. Setelah mendapatkan informasi dari supir bajai, polisi kembali melakukan penyelidikan di daerah dekat lingkungan Nandan tinggal. Polisi mencari tahu tentang seseorang yang melakukan transaksi jual-beli dalam jumlah besar selama beberapa hari. Saat pulang kerja, Nandan mendapati istrinya yang sedang menunggunya dan meminta kejujuran dari Nandan mengenai uang yang dia temukan di dalam koper merah. Saat itu, adu mulut pun terjadi antara Nandan dan istrinya. Saat perdebatan suami istri itu terjadi, muncullah polisi yang telah mengetahui keberadaan koper itu. Dan langsung menodongkan pistol ke arah Nandan dan istrinya. Polisi itu pun mengatakan kepada Nandan untuk mengembalikan semua uang yang masih ada. Jika tidak dia akan membunuh Nandan dan istrinya. Nandan pun mengambil semua uang yang telah dia simpan di semua sudut-sudut rumah. Namun ternyata masih ada beberapa sisa uang yang Nandan simpan di laci meja tempat kerjanya. Saat itu pun mereka langsung berangkat untuk mengambil uang sisa yang disimpan oleh Nandan. Sesampainya di kantor, Nandan yang ingin mengambil uang sisa, dihadang oleh bosnya yang sedang mabuk. Dan polisi yang menunggu di luar, juga dihadang oleh beberapa anak buah Bala. Polisi yang selamat dari penghadangan yang dilakukan Bala kembali menelpon Nandan agar segera membawa sisa uang itu ke lokasi yang telah disiapkan. Bala yang mengetahui polisi suruhan Tuan Patil membawa kabur uang dan berkas-berkas Tuan Patil. Pergi menemui Tuan Patil untuk mengajak bekerja sama menangkap polisi yang berkhianat kepada Tuan Patil tersebut. Namun seperti peribahasa, ada udang di balik batu. Begitu pula arti kerja sama antara Tuan Patil, Umar, dan Bala. Secara lisan, memang mereka bekerja sama, namun secara naluri, mereka ingin memiliki uang itu sendiri. Nandan yang telah berhasil mengambil uang itu dari laci kerjanya, kembali menelpon polisi untuk menyerahkan sisa uangnya. Sesampainya di tempat tujuan, Nandan pun memberikan sisa uang, dan meminta pamit untuk pulang. Saat itu pun polisi menodongkan pistol ke arah Nandan, dan ingin membunuh Nandan. Namun adegan itu gagal terjadi. Karena kedatangan Bala dan Umar, yang menjadikan tempat itu, sebagai perang adu tembak antara Bala, Umar dan polisi itu. Adu tembak yang terjadi selama beberapa menit itu pun, menewaskan semua orang yang ada di tempat itu. Dan menyisakan satu orang yang sedang bersembunyi takut. Yah, dialah pemeran utama kita, Nandan, dan pemenang dari perebutan koper itu, sang juara, yang begitu beruntung. Film pun selesai, dan tamat.